Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa JTV Kediri? Semoga kabar baik dan limpahan kesehatan selalu menyertai kita semua. Nah, membahas akan publik atau sektor umum adalah bagian ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara atau pemerintahan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi, pemerintah, dan masyarakat yang berhubungan dan mempengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas publik yang biasanya diawankan dengan swasta atau pribadi, seperti perusahaan publik atau suatu jalan. Publik juga bisa didefinisikan sebagai bukan pribadi yang meliputi orang banyak. Nah, membahas akan pelayanan publik terkadang memunculkan suatu stigma negatif apabila pelayanannya terlepas dari koridor yang ditentukan sesuai yang tertuang dalam pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berangkat dari sini, kami akan memberikan suatu wadah bagi masyarakat yang kami peruntukkan bagi pemirsa JTV Kediri. Di edisi perdana, kita akan mengangkat kontroversi komite sekolah. Bersama saya Budi Arya di program Mata Publik. Buka mata, suarakan fakta. Berbicara tentang komite sekolah, merupakan wadah dan naungan bagi para wali kelas utamanya yang berada di kota Kediri. Nah, dalam bahasan kita terkait kontroversi komite sekolah yang notabene banyak muncul beragam aduan baik pro maupun kontra, memang menimbulkan kesan beragam. Nah, saat ini saya akan mencoba menghubungi salah satu yang membidangi terkait komite, yakni Sekretaris Forum Komite Sekolah SD SMP, yakni Afnan Subagia, yang tadi barusan saya hubungi. Saya akan menanyakan langsung bagaimana mekanisme dan peran komite sekolah selama ini, karena seiring waktu berjalan banyak muncul beragam aduan, seperti halnya muncul di beberapa media yang menayangkan berbagai hal, utamanya terkait pungutan yang saat ini menjadi pembahasan yang masih seksi saat ini. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti tetap di Mata Publik, buka mata, suarakan fakta. Waalaikumsalam. Wes, siap. Ini dia. Siap. Siap. Sebagian Siap. luar biasa. Oh, lama gak ketemu. Siap. Sini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana? Gimana? Ini terkait yang kita jadikan tadi. Mata Publik. Artinya di pemirsa JTV kan banyak muncul aduan nih. Pak Afnan sebagai sekretaris dari Forum Komite SD SMP Kota Kediri. Betul ya. Nah, Pak Afnan sebagai sekretaris Forum Komite SD SMP Kota Kediri yang namanya kan luas. Ini bagaimana sih peran selama ini dari komite sekolah sendiri? Oke, baik. Munculnya komite ini sebetulnya kan sudah diatur di Permendikbud nomor 16 tahun di Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Di situ sudah ada jelas bahwa setiap sekolah itu ada komitenya, terutama di bawah Kementerian Pendidikan. Nah, itu sudah ada komitenya. Terus peran dan tugasnya komite apa? Itu juga sudah diatur itu. Permendikbud ini sebetulnya bersifat juknis. Nah, itu sudah diatur bahwa tugas komite salah satunya adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Terus memang dalam meningkatkan mutu pendidikan itu kan tidak terlepas dari anggaran. Selama ini sekolah memang dapat dana BOS dan tambahan APBD, tapi nggak begitu banyak. Iya, memang benar. Jadi BOS itu sama di seluruh Indonesia sama. Tapi kenapa di sekolah yang ada di Nun Sewu, di pinggiran lah, di pelosok-pelosok itu tidak bisa maju berkompetisi seperti di sekolah kota? Disinilah perbedaannya. Padahal anggarannya sama. Inilah karena di kota itu memang ada peran aktif komite dengan orang tua. Jadi memang orang tua diajak untuk berpikir, berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satunya adalah mensupport
anggaran. Ya, saat ini saya berada di SMP 4 Kota Kediri. Tetap pembahasan kita terkait kontroversi komite sekolah, dan saya akan mencoba menemui Kepala Sekolah SMP 4 Kota Kediri, Ibu Yayu. Kita akan naikkan lebih detail bagaimana prosesi di lembaga sekolah terkait pengelolaan sumbangan yang dilakukan oleh komite sekolah. Ya, selamat pagi Bapak. Dengan security SMP 4 nih. Iya. Ini mau ketemu Ibu Yayu, Kepala Sekolah SMP 4. Tadi kan udah janjian ya. Coba bisa diantar Bapak ya. Ya, Ibu, ini kan saat ini ya bisa dikatakan menjadi pembahasan nih terkait keberadaan komite sekolah yang bisa dikatakan menjadi kontroversi. Kemarin sempat mencuat adanya aduan dari sejumlah wali murid ke DPRD ataupun penyikapan dari organisasi masyarakat yang kemarin sempat melakukan aksi ya di kantor Dinas Pendidikan. Nah, kalau di SMP 4 Kota Kediri gimana sih Bu secara penerapan komite sekolah yang sudah berlangsung saat ini? Iya. Kalau di SMP Negeri 4 Kediri, ini perlu saya sampaikan bahwa pihak kami sebagai kepala sekolah, khususnya saya pribadi selaku kepala sekolah, itu di setiap tahun ajaran baru akan menyampaikan program sekolah rapat khusus bersama pengurus komite. Di mana program-program saya sampaikan itu juga terkait dengan anggaran-anggaran yang kami pertanggungjawabkan. Di mana memang ada beberapa anggaran, termasuk anggaran dari BOS, anggaran dari APBD Kota Kediri, di mana memang bantuan APBD Kota Kediri itu sangat lumayan untuk kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan minat bakat yang berada di sekolah. Nah, kemudian di situ akan saya sampaikan semuanya sejelas-jelasnya, dan tentu saja saya menyampaikan kepada komite bahwa anggaran seperti ini, kegiatan seperti ini pasti ada kurangnya. Dan monggo terkait ini, monggo komite untuk bisa menindaklanjuti. Namun karena kalau memang standar sudah cukup, tetapi karena SMP 4 begitu banyak programnya dan dari tahun ke tahun prestasi anak-anak itu semakin lama semakin meningkat, maka otomatis kami memerlukan peran serta support dari juga, support dari komite. Dan setelah itu kami bahas, maka komite akan menyampaikan kepada wali murid atau orang tua apakah program-program yang dilakukan oleh SMP Negeri 4 ini bisa dilaksanakan atau tidak, karena memang dana dari BOS maupun APBD sangat kurang. Kemudian akan ditawarkan ke wali murid, ke orang tua atau wali murid, yang akhirnya wali murid itu pasti bersepakat dengan catatan tidak ada kewajiban. Itu dari mereka tidak ada kewajiban. Dan kami tentunya bagaimana supaya kegiatan ini berjalan dengan normal, berjalan dengan baik, sehingga anak-anak kami tetap prestasinya juga meningkat. Maka terkait dengan program yang sudah dijalankan, di mana sumbangan-sumbangan dari wali murid itu semua yang mengelola adalah komite. Kalaupun cara tanda kutip lagi bahasanya pungutan ataupun sumbangan yang diberikan kepada wali kelas, kepada komite yang notabene menaungi wali kelas. Nah, selama ini apakah keluhan itu yang muncul bahwa nanti wali kelas itu menginginkan komite kalau kondisinya semacam ini tidak ada keterbukaan dikosongkan atau dihilangkan, itu gimana kalau pendapatnya Pak Afnan? Jadi gini, komite itu kan ada aturannya. Itu ada Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Kalau memang komite mau dihilangkan, hilangkan, cabut dulu aturannya. Karena komite ini sebagai pengawas sebetulnya juga. Selain di situ juga ada juknis, tugas komite salah satunya menggalang dana juga. Selain sebagai pengawas, kontrol sekolahan itu. Memang saya selalu menekan kepada orang tua, apabila ada keluhan apapun, sampaikan. Tetap ada solusi. Jadi contoh sumbangan nggak ada kewajiban harus, misal kamu nggak nyumbang kasih sanksi, enggak ada, saya pastikan enggak ada. Terus kalau dia nggak nyumbang, anaknya nggak dapat snack, enggak, sama semua dapat, nyumbang atau tidak tetap sama, karena tugas anak adalah proses belajar mengajar, proses belajar bukan proses belajar, tugasnya adalah proses belajar, dan sumbangan ini yang tahu hanya orang tua. Apakah ada sebuah klasifikasi, Bu? Kan selama ini memang itu tidak menjadi suatu kewajiban, tapi kondisi yang terjadi ada sejumlah wali murid yang kadang kalau nggak nyumbang segala macam itu nanti
WA ya atau di SMS itu menjadi suatu apa ya, bahasa Jawanya jumbo gitu ya. Iya, iya. Nah, akhirnya menjadi ketakutan. Apakah ada klasifikasi yang si miskin tidak menyumbang, nanti yang si sedang, si kaya itu ada nggak klasifikasi semacam itu, Bu? Begini Mas Arya, untuk di SMP Negeri 4 itu karena semuanya sudah ditangani oleh komite, maka komite yang berperan aktif dengan orang tua atau wali murid. Nah, di situ otomatis karena sudah jelas apabila dari keluarga Gakin maka akan ada kegiatan yang dinamakan apa ya Mas ya, ini untuk bekerja sama di dalam satu lingkungan, terutama di kelas itu kan ada terkelompok paguyuban orang tua. Lah mereka akan ada subsidi silang dan itu pun tidak wajib untuk yang bukan hanya untuk keluarga dari Gakin, tetapi juga dari yang meskipun mampu tetapi kurang berkenan, itu pun bisa juga dari sekolah tidak ada sanksi atau apa, tidak ada sama sekali. Bu Yayu, kalau kita melihat kan data yang kita himpun bos ya, itu kan per siswa 110.000 ya. Per siswa 1.100.000 untuk setiap tahun. Setiap tahun ya. 1.100.000. Itu secara jumlah tuh kurang mencukupi Bu ya, sehingga komite harus bergerak semacam itu ya? Begini Mas Arya, itu tergantung dari program-program masing-masing satuan pendidikan. Gitu ya? Mungkin kalau suatu sekolah itu kurang dalam arti kegiatannya sangat standar, itu mungkin sudah mencukupi cukup, ya? Apabila apalagi ditambah kalau di Kota Kediri ditambah anggaran dari APBD Kota. Namun di SMP 4 mohon izin karena sekolah kami itu sekolah termasuk sekolah yang layak dipertimbangkan ya di kancah dunia pendidikan, maka program kami itu memang lebih daripada sekolah yang lainnya. Kan wali kelas kan biasanya jengah kalau bahasa Jawanya untuk ngomong ya, malu lah untuk melontarkan. Kadang si A, si B yang kelas mainnya tuh miskin, si kaya, kadang tidak ada pembeda untuk pungutan ataupun dalam tanda tadi sumbangan ya. Itu gimana cara menyikapinya komite? Di Permendikbud pasal 1 ayat 4 dan 5 sudah dijelaskan di situ apa itu pungutan, apa itu sumbangan. Beda, perlakuannya beda. Perlakuannya beda. Pelaksanaan juga beda. Kalau pungutan jelas ada sanksi, ada sebagainya, satu arah, misal langsung dari komite ini sumbangan pungutannya iurannya adalah 40.000. Kalau sumbangan enggak, kita dua arah, kita diskusikan, kita lemparkan. Jadi program ini kita lemparkan. Misalkan orang tua saat itu nggak menyetujui, nggak usah dilaksanakan Pak, nggak apa-apa, nggak usah dilaksanakan, kita coret. Yang dilaksanakan Pak, oke kita centang. Yang enggak coret. Nanti ketemulah rapnya berapa, kita lempar lagi, kita diskusikan. Kok terlalu tinggi, nggak usah yang mewah-mewah, ya nggak apa-apa, dikurangi lagi. Artinya kita ada interaksi itu. Terus yang kedua lagi, kita juga ada laporan pertanggungjawaban. Ada LPJ itu memang kita sampaikan tergantung masing-masing komite ya. Ada yang per bulan, ada yang 6 bulan, ada yang akhir tahun sekali. Tapi jelas prinsipnya ada LPJ itu disampaikan paling nggak maksimal 1 tahun sekali. Berarti keterbukaan itu memang harus ya? Harus ada. Selama ini sudah dilakukan Bu? Sudah. Saya ingin tahu kalau nggak terbuka di mana, coba sebutkan. Memang ada isu-isu di sana nggak. Tapi ketika saya minta buktinya, itu nggak ada. Ya, pemirsa JTV Kediri, usai kita meminta konfirmasi atau tanggapan langsung dari Kepala Sekolah SMPN 4 Kota Kediri, Ibu Yayu. Nah, saatnya kita tiba untuk minta konfirmasi terhadap wali murid. Tadi saya udah janjian dengan salah satu wali murid SMP 4 juga yang akan kita tanyai langsung bagaimana sih peran komite sekolah dan keberadaannya. Langsung kita cari ya. Wah, Ibu Wiwin ya? Ya, selamat pagi Bu. Ya. Sambil duduk Ibu ya, ngobrol santai. Ya, Bu Wiwin, ini salah satu wali murid ya di SMP 4 Kota Kediri. Nah Bu, ini kan menjadi bahasan yang saat ini lagi hangat nih ya, terkait keberadaan komite sekolah saat ini. Gimana sih Bu, jenengan sebagai wali murid ya, menyikapi keberadaan komite sekolah saat ini gimana Bu, kalau menurut jenengan? Kalau menurut saya itu komite itu bagus sekali, karena dia mendukung kan. Jadi kalau ada kegiatan anak-anak kayak gitu, itu kita bisa, jadi komite itu bisa penyebatan ya. Kalau jenengan menyikapi gimana? Kan saat ini kan memang yang dikeluhkan sejumlah wali murid meskipun tidak skala total ya, itu kan terkait sumbangan yang terkadang tidak ada klasifikasi ya, berapa besarannya atau gimana. Kalau menurut Ibu sendiri gimana? Selama ini besaran sumbangan yang diberikan
sudah memadai atau terlalu besar atau gimana? Kalau menurut saya ya ringan ya, karena itu kan nggak dipatok juga sih. Sebenarnya itu mendukung kegiatan, apalagi seperti kegiatan yang nggak didukung sama dana bos. Gitu. Kalau menyikapi kondisi itu gimana sih Bu? Efektif nggak sih kalau komite sekolah itu masih ada, ataupun nanti secara planning harapannya Ibu semacam apa dalam menyikapi hal ini? Sangat efektif karena memang adanya komite sekolah itu sebagai jembatan dari satuan pendidikan dengan orang tua. Jadi sebagai jembatan untuk kami berkomunikasi bagaimana kami bisa melayani semaksimal mungkin. Begitu juga dari pihak orang tua maunya itu apa. Karena memang kalau tanpa ada komite jelas nggak bisa, Mas. Nggak bisa jalan ya? Nggak bisa jalan. Karena ya memang harus seimbang. Seimbang. Karena itulah kenapa komite itu memang sangat kami butuhkan. Kalau terkait besaran Ibu, barangkali ada nggak nanti diseragamkan gitu atau gimana Bu? Besaran sumbangannya? Oh enggak Mas, itu tadi Mas, karena adanya subsidi silang itu tadi. Oh gitu ya? Jadi tidak harus menyumbang sekian itu tidak. Jadi ya, dan kemarin saya juga komunikasi dengan pengurus komite, nampaknya di situ berbeda, tiap kelas pun berbeda. Jadi tidak sama personal berapa ratus itu tidak, ataupun di ini per bulan tidak. Jadi itu tadi karena subsidi silang, karena pasti di dalam kelas itu ada orang dari keluarga yang kurang mampu, tetapi beberapa pun juga ada yang punya rezeki lebih. Ini terima kasih waktunya Ibu. Ini terakhir nih, jenengan kan sibuk juga nanti. Nah terakhir Ibu, kalau menyikapi keterbukaan nih ya, keterbukaan anggaran, komite sekolah selama ini gimana Bu? Kan biasa ini menjadi keluhan juga, keterbukaan anggaran terkait tahunan ya atau per semester. Selama ini gimana Bu cara penerapannya? Dibuka ke wali murid atau disampaikan ke sekolah, itu sudah terjadi atau tidak terjadi ya? Jadi tiap ini Mas, kadang wali murid kan memang kita ada secara rutin komunikasi ya, ada rapat bersama komite. Itu maksimal kami mengadakan rapat dengan komite itu satu bulan itu masih ada komunikasi. Nah di situ biasa karena apa? Setiap kegiatan itu kan ada paling tinggi kegiatan kami menggunakan perlu bantuan dari orang tua itu memang di bulan Juli sampai Desember itu paling tinggi kegiatan, baik kegiatan PHBA maupun PHBN. Nah, terkait keterbukaan sih Bu, kalau menurut Jangan gimana? Sebagai wali murid kan selama ini komite yang dilakukan apa? Keterbukaan anggaran itu dilakukan nggak? Contoh hal, sumbangan sudah terjadi, dalam perjalanannya kan kegiatan banyak nih. Nah, input outputnya tuh dilontarkan nggak dikala itu ada pertemuan? Ini jumlahnya sekian, untuk kegiatan sekian. Keterbukaan gimana selama ini komite sekolah? Sudah dilakukan untuk keterbukaan anggaran gitu? Ya waktu itu kan pernah, ya awalnya itu pada saat itu kita pertama kali masuk kan disebutkan kita kegiatan SMP 4 ini. Terus yang ditunjuk BPN ini. BPN apa itu namanya? Dana bos. Ya. Nah, tetapi ada yang tidak dilaksanakan. Di cover gitu ya? Di cover gitu. Terus kira-kira gimana gitu. Ya kita yalah dilanjutkan aja, jangan sampai nggak ada, karena memang itu kan untuk anak-anak juga. Ada solusi, misalkan ada tambahan dana APBD untuk menutupi kegiatan ini. Jadi nanti komite tidak meminta sumbangan lagi, artinya kekurangan ini disupport oleh dana APBD. Semoga saja. Kemarin kita sudah hearing ke Dewan dan juga kita sampaikan memang kebutuhan pendidikan itu dengan dana yang dikucurkan dari pemerintah itu memang kurang, tidak sesuai. Bisa dilaksanakan, bisa, tapi akan stagnan. Sama dengan pendidikan sekolah-sekolah yang ada di pinggiran. Itu. Jadi bukan saya yang mengecilkan pinggiran, enggak, tapi memang karena faktanya memang di pinggiran itu dia juga keberatan menggalang sumbangan akhirnya dengan dana yang ada. Makanya ya nggak heran kalau guru-gurunya sebenarnya pintar-pintar, cuma nggak bisa maksimal karena memang keterbatasan anggaran. Di kota ini memang tugas komite harus kreatif dan inovatif dalam hal ini. Tapi misalkan nanti di pemerintahan baru nanti ada support anggaran APBD untuk menutup ini, alhamdulillah nanti tinggal komite melakukan pengawasan dan inovatif yang lain. Bagaimana penutup mutu pendidikan ini? Kalau sudah dikucurkan, kalau mutu pendidikan kurang bagus, lah ini berarti ada kesalahan di pelaksananya gitu loh, karena sudah dikucurkan. Semoga saja dengan harapan saya dengan pemerintahan yang baru nanti ada support anggaran tambahan di APBD itu untuk pendidikan ini. Dan keterbukaan itu sudah jelas Mas.
Jadi setiap setiap satu semester itu biasanya kan kami juga mengundang orang tua, terutama dari rapat-rapat di Pagos kelas itu, paguyuban orang tua itu pasti disampaikan berapa yang sudah dari kelas ini yang sudah ada menyumbang dan lain sebagainya dipergunakan ini sudah jelas. Gitu ya. Bu, kalau bocorannya besarannya berapa sih kalau dari komite Bu per anu itu? Besarannya total? Tidak sama Mas. Nggak sama ya? Tidak sama. Karena apa, Nyun Sewu, di sini pun banyak donatur untuk menyumbang kegiatan itu juga dari alumni itu ada Mas. Secara spontanitas ya? Alumni-alumni yang sudah matang, sudah mapan itu banyak Mas. Luar biasa. Jadi tidak hanya dari dari orang tua saja ya? Okay. Dari alumni sudah ada. Ya. Terima kasih Bu Yayu, Kepala Sekolah SMP 4 waktunya. Tadi udah bersedia di program. Ya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, pemirsa JTV Kediri, tetap di program Mata Publik. Barusan kita tadi konfirm langsung terhadap Kepala Sekolah SMP N4 Kota Kediri, di mana memang secara plotting dan penerapan komite sekolah memang sangat dibutuhkan keberadaannya, tapi harapannya keterbukaan itu menjadi hal vital dalam sebuah penerapan apapun. Tetap di Mata Publik, buka mata suarakan fakta. Ya, pemirsa JTV Kediri, masih dalam bahasan kita kontroversi komite sekolah. Yang pasti banyak bahasan yang sudah kita tuangkan di sini dari berbagai narasumber. Nah, saat ini kita bersama Bapak Anang Kurniawan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri. Kita akan menanyakan langsung bagaimana sih selama ini bahwa banyak aduan yang muncul, bahkan sebuah masukan dari beberapa organisasi masyarakat maupun wali murid yang mengadu ke jumlah elemen maupun di gedung DPRD Kota Kediri sendiri. Ya. Apa kabar Bapak Anang? Alhamdulillah baik. Ya. Ini kita membahas terkait kontroversi komite sekolah ini Pak Anang, lagi booming ya, lagi seksi saat ini. Bagaimana sih penyikapannya Dinas Pendidikan Kota Kediri terhadap keberadaan komite sekolah yang banyak muncul masukan maupun aduan dari sejumlah wali murid maupun organisasi masyarakat? Kita Dinas Pendidikan Kota Kediri sebenarnya sudah mulai tahun-tahun kemarin itu selalu mengevaluasi. Artinya selalu mengevaluasi itu bagaimana sih pelaksanaannya. Ini pun atas dasar juga memang juga diantaranya keluhan masyarakat, orang tua, masukan dan lain-lain, sehingga memang kita terus berevaluasi. Yang memang ya puncaknya kan di momen-momen terakhir ini. Jadi kita memang satu menekankan kepada seluruh sekolah beserta komitenya, bagaimana komite ini satu bisa bekerja secara maksimal, terus yang kedua bekerja dalam artian mendukung program-program di sekolah masing-masing, yang kedua tidak memberatkan dan membebani masyarakat, dan tentunya dua poin itu harus harus mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu Permen nomor 75 tahun 2016. Ya Pak Anang, ini yang menarik. Terkadang kan apa yang dikeluhkan tuh pasti yang vital masalah sumbangan ya. Ya, betul. Terkait besaran, itu yang dikeluhkan wali murid utamanya. Selama ini berapa sih besaran yang seharusnya ideal untuk wali murid utamanya ke masing-masing sekolah apabila tuh terjadi, Pak Anang? Jadi tidak serta-merta berapa idealnya besaran itu tidak. Cuma di sini saya hanya mencikapi permasalahan ini diantaranya muncul karena satu dari komite itu penyampaiannya kurang komplit, atau yang kedua dari wali murid ini penangkapannya kurang komplit, sehingga besaran itu tidak bisa ditentukan. Karena kita bentuknya itu adalah sumbangan, dan yang kedua tidak punya kewajiban, sehingga ada wali murid mau menyumbang berapa, oke silahkan. Wali murid mau tidak menyumbang, oke juga tidak ada masalah. Tapi itu tersampaikan di dalam forumnya mereka masing-masing sekolah itu. Kan selama ini memang keluhan wali murid kan tadi sempat dijabarkan juga oleh Pak Anang bahwa keterbukaan nanti yang perlu ditonjolkan itu terkait anggaran, itu yang kadang menjadi polemik juga. Apa kegunaannya, apa planningnya, itu gimana nanti untuk harapannya komite sekolah? Ya harapannya satu memang bahwa opini komite itu hanya kepanjangan tangan sekolah untuk menghimpun dana, itu harus sesegera mungkin itu
ya mulai dihilangkan lah semacam itu. Jadi komite itu kembali lagi dia sebagai memberi pertimbangan, memberi masukan untuk program-program sekolah di tahun ajaran berjalan. Yang kedua memang support ya untuk membantu dalam proses mensupport ya kegiatan di sekolah sesuai dengan permen yang ada. Karena pertanggungjawaban komite itu kepada anggota, kepada wali murid yang ada di sekolah tersebut. Dinas Pendidikan hanya memfasilitasi, dan ini memfasilitasi kita mendorong. Ya. Satu, sekolah juga terbuka bahwa ini sudah dibiayai dari BOS, ini dibiayai dari APBD atau sudah dari sumber yang lain. Nah, yang belum dibiayai yang dari mana? Terus dana yang sudah bantuan atau sumbangan dari orang tua yang sudah diimpun ini juga ada pertanggungjawabannya secara terbuka. Yang ketiganya sosialisasinya itu yang penting ya kepada utamanya wali murid itu harus benar-benar bisa tersampaikan sehingga pada saat ada wali murid atau orang tua yang Pak saya tidak mampu, ini harus berani juga ngomong saya tidak mampu untuk nyumbang, ini tidak ada masalah. Dan itu juga tidak boleh dipaksa. Sehingga kalau 3 item itu bisa jalan, insya Allah lah. Ya, fungsi-fungsi komite nanti akan bisa berjalan. Ya. Ada satu hal yang terkadang itu tercelutuk di wali murid, bahkan orang luar ya. Itu kok anaknya nggak di situ masih menjadi komite? Nah, itu secara penerapannya gimana sih? Kalau jadi kembali lagi kepada Permen Dikbud 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Jadi dari sisi keanggotaan, di situ kan ada, ini kalau nggak salah ya, maksimal 50% itu dari orang tua atau wali murid, maksimal 30% dari tokoh masyarakat, yang ketiganya maksimal 30% dari organisasi yang peduli dengan pendidikan. Artinya memang tidak secara keseluruhan anggota ataupun pengurus komite itu dari orang tua, gitu. Nah, persentase itu yang sudah tertuang di situ. Ya, semoga ini terjawab ya apa yang menjadi keluhan wali murid dan kalayak tentunya. Ya, terima kasih Pak Anang Kurniawan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri atas waktunya, udah ganggu nih. Ya, pemirsa JTV Kediri, itu tadi ngobrol kita konfirm langsung terhadap kontroversi komite sekolah yang harapannya keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri bisa memberikan wacana yang luas, positif, dan keberlangsungan komite sekolah bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Ya, pemirsa JTV Kediri, kita masih di mata publik kontroversi komite sekolah. Ya, pembahasan terkait kontroversi komite sekolah memang saat ini menjadi pergunjingan yang sangat pelik, di mana memang secara garis besar adanya sumbangan yang dikenakan terhadap para siswa memang menjadi suatu hal yang memberatkan bagi para wali murid. Tapi toh kenyataannya beragam, narasumber sudah kita konfirmasi, mulai dari kepala sekolah, komite sekolah maupun dari wali murid sendiri. Nah, saat ini kita akan mencoba konfirmasi terhadap sosok yang menjadi penyambung aspirasi, yakni di kantor DPRD Kota Kediri. Salah satu wakil rakyat akan coba kita minta keterangan bagaimana tanggapan dan responnya terhadap keberadaan komite sekolah saat ini. Apakah efektif ataukah malah sebaliknya menjawab pertanyaan ini? Tetap di mata publik, buka mata, suarakan fakta. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Budi Arya dari JTV Kediri. Ya, kita dari program Mata Publik. Kebetulan kita mau menemui Bapak Sujono Teguh Wijaya selaku Wakil DPRD Kota Kediri. Ada di tempat beliaunya? Ini nggak ada di tempat, Pak. Oh, gitu ya? Iya. Ada dinas luar ya berarti ya? Iya, dinas luar. Oh gitu. Atau mungkin nanti tempatnya bisa betul kegiatannya. Ya. Ya. Terima kasih Bapak, nanti coba kita konfirmasi ya. Baik pun. Terima kasih Bapak. Ya, pemirsa JTV Kediri, kita tadi mencoba konfirmasi atau menemui salah satu wakil rakyat yang merupakan
Wakil Ketua DPRD Kota Kediri, Bapak Sugiono Teguh Wijaya, tapi kondisi yang bersangkutan tidak berada di lokasi. Kita akan coba konfirmasi melalui by phone, atau kita nanti berkunjung ke kediamannya untuk menanyakan lebih jauh tentang detailnya. Bagaimana sih kontroversi komite sekolah yang jadi pembahasan saat ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf, ini benar dengan Pak Sugiono Teguh Wijaya, Wakil Ketua DPRD Kota Kediri, Bapak? Iya, betul. Ya, Bapak, ini Budi Arya. Saya dari JTV Kediri. Kebetulan saya gambarkan sedikit, kita ada program Mata Publik yang kebetulan di edisi ini kita mengangkat terkait tema kontroversi komite sekolah. Lah, barusan tadi kita di kantor DPRD Kota Kediri, kita mau konfirmasi terkait hal yang saya sebutkan barusan, Bapak. Berkenan ya Bapak Sugiono Teguh? Iya, ada apa-apa. Ya, mohon waktunya Bapak, ada di rumah atau di mana nanti untuk kita bisa konfirmasi ke jenengan? Langsung ke rumah saja. Oh iya, ya. Terima kasih Pak Sugiono. Kita akan ke rumah jenengan. Mohon waktunya sebentar. Ya. Iya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, pemirsa JTV Kediri, tadi kita udah berkeliling ya ke beberapa narasumber, banyak ragam yang sudah kita lalui dari komite, wali murid, dan kepala sekolah yang memang secara tabiat kita membahas hal yang bisa dikatakan seksi ya untuk saat ini, ini kontroversi terkait keberadaan komite sekolah. Nah, saat ini saya bersama sosok yang luar biasa, penyambung aspirasi rakyat, yang bisa dikatakan wakil rakyat di Kota Kediri. Saya bersama Bapak Sugiono Teguh Wijaya yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Kediri. Nah, selamat sore. Ya, sore Mas. Pak Jono. Nah, ini kita akan bahas santai ya, ngobrol terkait kontroversi komite sekolah nih Pak Jono. Kalau kita melihat sih terkait keberadaannya memang menjadi sebuah masukan yang luar biasa dari masyarakat. Terkait keberadaannya itu apakah maksimal atau tidak terjadi semacam sumbangan yang notabene dalam tanda kutip pungutan yang mengartikan semacam itu. Nah, kalau dari kacamata wakil rakyat sendiri gimana menyikapi keberadaan komite sekolah untuk saat ini, Bapak? Minggu lalu saya sudah memanggil ketua komite, baik SD, SMP, baik kepala dinas. Saya ingin tahu kronologi, dalam arti kegiatan apa yang diselesaikan, apa kegiatan komite untuk menarik sumbangan. Jadi bukan iuran. Jadi kalau sumbangan itu tidak wajib terhadap wali murid. Tatanannya gimana? Beliaunya menjawab bahwa kegiatan 1 tahun yang sudah disepakati itu yang menjadi bahan untuk menarik sumbangan. Dan saya tanya, apakah sumbangan ini rata? Bilangnya komite yang nggak mampu tidak usah membayar. Yang mampu bisa membayar lebih daripada ketentuan. Yang kedua, harus disosialisasikan ke wali murid lewat Pagos. Jadi Pagos itu paguyuban kelas di sekolah. Itu dipilihlah satu Pagos untuk membawai di kelas itu, wali murid itu. Dan itu harus dipanggil semua. Dan dipanggil semua itu ada berapa siswa wali murid yang hadir. Itu harus mencapai suatu kesepakatan. Yang tidak hadir dianggap sepakat. Itu sudah saya sampaikan.
Dan lagi juga saya sampaikan bahwa hampir semua ketua Pagos itu biasanya ibu-ibu, ibu wali murid. Dan yang terjadi di lapangan, yang kita sering jumpai, bagi yang nggak mampu sering di SMS-i. Secara personal ya? Secara personal. Jadi gelisah. Jadi saya minta sama komite sekolah berserta kepala sekolah untuk memberi pemahaman ke Pagos, ketua Pagos. Jadi yang di kelas itu siapa, bisa dipahami supaya bagi dia SMS tidak mampu nggak usah ditarik. Nah, ini sudah saya sampaikan, dan kalau itu benar terjadi, kemungkinan miss juga ada tapi tidak tahu banyak. Nggak ada sesuatu kebijakan yang mulus total, nggak ada. Tapi kalau itu komite tidak dilaksanakan, dihapus, yang saya khawatirkan itu tidak ada kegiatan di luar dana BOS. Jadi kegiatan kulikuler atau nanti ada kunjungan kemana, itu tidak ada yang mengordinir. Karena yang boleh mengordinir menurut Undang-Undang Kemendikbud itu hanya komite sekolah ya? Sekolah, bukan kepala sekolah. Nanti salah lagi. Jadi saya sebagai pimpinan wakil rakyat, saya mendukung komite. Tapi harus sosialisasinya lebih bagus. Jadi antara komite kelas, komite sekolah berserta kepala sekolah memberi pengarahan terhadap Pagos. Supaya Pagos ini bisa memahami atau meminta sumbangan sukarela terhadap wali murid tidak dengan paksaan. Kalau dia bilang tidak paksaan, benar, tapi jangan terus sering di SMS. Ini yang terjadi. Mental dia. Mental ini. Dan semestinya itu sekolah itu bisa memverifikasi. Bagi yang mampu siapa, yang nggak mampu siapa. Ini yang mampu oke lah. Misalnya urunan 400, minta tolong wali murid untuk ditambah. Itu saya yakin dia mau. Dengan terjadinya nanti kegiatan-kegiatan di luar kegiatan sekolah yang dananya di luar BOS bisa tercapai. Dan lagi nanti ke depan nggak akan lama saya akan manggil semua kepala sekolah. Nah, saya pengen tahu kegunaan dana BOS itu apa aja. Jadi nanti bisa wakil rakyat mengetahui keberadaan dana dari pusat turun ke dinas, ke sekolah masing-masing, itu digunakan untuk apa aja, mulai dari SD SMP. Karena wewenang saya di depan kota itu hanya di SD SMP. Itu supaya nanti juga program wali kota terpilih ke depan ini juga bisa manfaat untuk masyarakat yang notabene wali murid yang kurang mampu. Nah, ini Pak Jono, kalau saya melihat kan gini, kalau secara kacamata Pak Jono selaku wakil rakyat, utamanya di wakil ketua DPRD kota, efektifkah keberadaan komite sekolah untuk saat ini? Melihat kalau banyaknya sebuah lonjakan aduan ya terkait tadi di SMS secara personal, masih efektifkah komite sekolah untuk mengakomodir masing-masing wali murid? Jadi kalau nanya soal efektif atau tidak, kalau itu kita hapus, terus sekarang pertanyaan saya, yang melakukan kegiatan ekstra kulikuler itu siapa? Harus terjadilah suatu kumpulan dari kelas atau kumpulan dari wali murid satu kelas ini menunjuk salah satu. Nah, nunjuk salah satu itu ya namanya Pagos lagi itu. Dan komite lagi. Dan saran saya itu dipilih baru aja. Jadi pemilihan baru. Berarti mayoritas ya nanti ya. Jadi pemilihan Pagos dulu. Jangan ditunjuk. Saran saya dipilih lewat wali murid diundang siapa ini? Ketua Pagosnya lah. Ketua Pagos memilih ketua komite. Habis itu selesai baru memilih ketua komite satu
Kota Kediri ya. Kota Kediri. Jadi bisa nanti saling, akhirnya terjadi, loh kamu kan yang memilih saya, jadi ya bisa, oh ini orangnya ini gimana keluasannya, itu baru benar. Dan sekarang modelnya pemilihan saya kurang tahu, karena belum saya menyentuh memanggil Pagos. Saya kemarin hanya memanggil salah satu komite, 1, 2, 3 lah komite, sama ketua paguyuban komite, baik SD maupun SMP. Gitu Mas Budi. Jadi saya pengennya mekanisme pemilihan ini diperbaiki, baru dilaksanakan lagi, dicoba. Itu. Apakah nanti ada nggak wacana dari wakil rakyat utamanya untuk membentuk tim? Dalam arti kan wali murid yang kita himpun itu kan menginginkan sebuah transparansi keterbukaan dana. Ini besarannya untuk apa gitu ya. Ada nggak nanti sesuatu tim yang nanti untuk memantau, meskipun secara garis besarnya nggak mungkin ya dibubarkan untuk komite, karena itu diatur dalam aturan jadi yang kita ada. nanti sesudah mengundang kepala dinas sama kepala sekolah, baru kita undang kepala sekolah, kepala dinas, sama komite, supaya mendengarkan dana BOS itu kemana larinya. Jadi di sini saya belum manggil komite untuk sama kepala sekolah, karena saya belum tahu jelas peruntukannya. Peruntuknya apa. Dan nanti kalau peruntukannya di sini ada yang nggak benar, akan saya kepras. Akan saya kepras, digunakan untuk anggaran komite. Ya, kalau saya belum tahu, kalau nanti ditemukan sama komite, itu tidak terjadi kondusif. Dan semestinya komite itu seharusnya itu harus anak itu masih sekolah di situ. Seharusnya begitu. Dan dipilih itu tiap tahun. Jadi nggak terus-menerus gitu ya? Karena kenapa kok dipilih setiap tahun? Karena biar tahu kinerja komite. Itu kalau baik dipilih lagi nggak apa-apa. Asal putranya yang jadi komite itu masih sekolah di situ. Nggak tahu, kadang ada yang tidak sekolah tapi masih. Lah kalau anak didiknya sudah tidak sekolah di situ, sudah di komite, gimana bisa memahami yang namanya wali murid, yang namanya Pagos. Bisa aja yang komite ini tidak kenal yang namanya Pagos ini tadi. Ini perlu ada regulasi yang nantinya bisa nyaman. Jadi bukan memilih suatu kepala, tapi ketua. Kalau ketua dipilihlah oleh anggota. Nanti kita akan undang step by step, begitu kita kumpulkan. Sekali nanti wartawan, LSM, nanti biar tahu, bisa kita ngasihkan kesepakatan yang nanti bisa dilaksanakan dengan baik di pemimpin wali kota yang baru. Ya, itulah tadi pemirsa JTV Kediri di program Mata Publik, yang pastinya dengan mengangkat tema kontroversi komite sekolah ini memberikan angin segar bagi wali murid khususnya terkait keberadaan komite sekolah yang harapannya wakil rakyat yang merupakan jembatan masyarakat untuk menuangkan aspirasi bisa tersalurkan. RDP itu menjadi penentu yang nantinya akan membuka wacana bagaimana sih peran komite sekolah ke depannya. Harapannya positif, itu yang tercipta. Pemirsa JTV Kediri, pendidikan adalah proses mengubah perilaku seseorang untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan, sikap, dan satu aspek penting dalam kehidupan individu dan kemajuan bangsa. Tujuan utama dari pendidikan adalah mengubah kegelapan menjadi sebuah cahaya. Simak ulasan kami di edisi berikutnya di program Mata Publik setiap hari Senin jam 4 sore hanya di JTV Kediri. Saya Budi Arya pamit. Mata Publik, buka mata, suarakan fakta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.